Shalom. Ya, pada hari ini saya diberkati, lampunya tolong nyalakan. Saya nggak kelihatan wajah-wajah yang ganteng dan yang cantik-cantik. Ya, oh masih gelap semua tuh. Gelap semua belakang. Oh dari belakang ya. Tolong Pur, lampunya belakang gelap sekali nih. Ya, Shalom saudara. Sangat diberkati oleh lagu-lagunya dari awal bahwa di dalam penderitaan kita tetap bertahan, kita tetap memuji Tuhan. Ya, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Ya, hidup ini tidak seperti yang kita inginkan. Ya, kita maunya enak, maunya diberkati, maunya sukses, maunya berlimpah-limpah. Tapi ingat saudara, ya, hidup tidak seperti yang kita inginkan, tapi yang Tuhan mau atas hidup kita terjadi. Ya, jadi kita jangan terus kalau ketika kita menderita, ada penderitaan dalam ekonomi, pekerjaan, keluarga, ya, kita seperti orang dunia yang akan kenal Yesus. Kita ngomel, kita ngambek, kita menyerahkan Tuhan, tidak mau ibadah lagi. Itu salah besar. Salah besar. Kalau kita di dalam penderitaan, di dalam siksaan, di dalam keuangan apapun yang diterpuruk apapun saudara. Kalau kita mengomel, ya, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, undur dari Tuhan, undur dari ibadah. Apa bedanya saudara dengan orang dunia? Tidak ada bedanya. Maka hari ini kita belajar tentang Ayub. Ya, kita tahu Ayub itu orang yang kaya raya. Paling kaya di negeri sebelah timur. Paling kaya raya. Ya kan? Dan dia tidak hanya kaya. Orang kaya banyak di Indonesia. Tapi apakah mereka seperti Ayub? Enggak. Ini orang kaya, rajin beribadah, saleh, ya kan? Tidak melakukan kejahatan, sempurna. Ya kan? Udah kaya, udah ibadah, sudah melakukan firman Tuhan, tapi lihat nih, iblis menimpakan berbagai masalah. Ya, iblis itu menjelajah dunia, melihat mana yang disayang Tuhan nih. Dikacaukan. Kalau kita merasa disayang Tuhan, pilihan Tuhan, pasti iblis gak suka. Tuhan uji dia, ya kan? Dia kaya, ya kan? Maka diujilah. Ada semuanya hancur ya, ada bisnisnya semua dalam sehari hancur. 3 bisnisnya diserang semua hancur, dan dia terakhir anaknya juga mati kan? Mati, anak 10 mati, bayangkan. Tapi di dalam bisnis yang hancur, yang bangkrut total, dari orang kaya di saat itu jadi orang termiskin saat itu juga. Dan tidak hanya itu saja. Iblis, tapi Ayub berkata gini, Tuhan yang memberi dan mengambil, terpujilah Tuhan. Dan iblis tidak terima lagi. Oh, kamu belum menyerahkan? Langsung Tuhan, kamu mau menjamah kulitnya, ya kan? Sakit pencehatannya, dijamah juga. Ada koreng, ada bara, ada kayak, kusta yang gatal sekali. Usahanya habis, uang habis, ya kan? Sakit penyakit. Tapi Ayub tetap, bahkan istrinya ngamuk-ngamuk, ya kan? Mencerca Ayub. Nanti kita bahas detail, ya, teman-temannya. Tapi karena dia setia di dalam penderitaan, tidak mengutuki Tuhan, tidak berbuat kejahatan, tidak marah-marah, ya. Apa terakhir? Ayub dipulihkan 2 kali lipat, ya. Jadi kalau kita sudah melihat pelajaran Ayub ini, saudaramu seberapa besarnya masa saudara itu kecil dibanding Ayub saudara, ya. Mari kita belajar supaya saudara dikuatkan di dalam menghadapi penderitaan, menghadapi masalah hidup, ya. Dan ujian, ya kan? Kita klik. Ayub orang yang sempurna. Kok sempurna, Pak? Iya, sempurna, ya. Ada seorang laki-laki, ya kan? Di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sempurna kan? Kalau kita tidak percaya dia sempurna, lihat bahasa aslinya dari King James Version, ya. There was a man in the land of Uz whose name was Job, ya, Ayub. And that man was perfect. Perfect. Di terjemahan lain dikatakan blameless, tidak bercela. Jadi perfect, blameless, ya kan? And upright, ya, dia jujur. And one that fear God and eschew evil, kejahatan. Jadi katakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang sempurna, tanpa bercela, dan dia jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah gambaran Yesus bagi anak manusia, sebagai manusia. Jadi ada gospel di dalam kitab Ayub ini. Kita baca lagi, ya.
Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya 10 ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ya. Berapa duit itu kalau di Jakarta? 7.000 ekor kambing domba. Satu kambing domba mungkin 4 juta ya. Ya kan? 3.000 ekor unta. Unta saya cek di Google harganya 50 juta sampai 1 juta. Ini bukan 1 ekor. 3.000 ekor unta. 500 pasang. Pasang ini double ya. Lembu. 1 lembu berapa? 1 juta. Yang gede-gede apalagi yang import itu 1 miliar kan. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Yang sangat besar. Sehingga orang ini adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Orang terkaya, misalnya orang terkaya di Indonesia atau di dunia kan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuannya mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Kebiasaan anak Ayub ini kurang baik. Dia pesta pora, sering pesta pora, bergilir di rumah satu sama lain, dan ketika anak perempuannya diundang pesta pora, ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Berarti 10 kambing domba kan. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub yang kaya, saleh, dia rajin beribadah, ya kan, anak-anaknya pesta terus. Saya percaya bapaknya tidak senang dia pesta-pesta gitu. Pasti ditegur yes. Tetapi karena mungkin bandel, maunya pesta terus, ya kan, orang tua melarang anak, nah jangan begitu, nggak memuliakan Tuhan. Tetapi karena anaknya selalu pesta, Ayub gak bisa mencegahnya lagi. Dia hanya berdoa kepada Tuhan setiap selesai pesta itu. Mengorbankan ya hewan korban supaya diampunilah dosa-dosa anaknya. Mungkin saat dia mabuk-mabukan, saat pesta-pesta, dia mengutuki Tuhan. Baik itu dalam hati maupun dalam perkataan atau dalam apapun perbuatan. Ya, jadi Ayub orang yang baik. Ya, kita next lagi, kita singkat karena banyak ayatnya ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ada di antaranya mereka datang juga iblis. Jadi suatu hari di surga ada meeting besar antara Allah dengan malaikat-malaikatnya, ya. Ada juga iblis yang hadir, ya kan? Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Iblis kerjaannya mengelilingi dan menjelajah dunia, ya, bumi ini. Emang ngapain dia? Pasti ada tujuannya, ya, untuk melihat, ya, siapa saja orang-orang percaya pada Tuhan akan diserang. Kalau kita lihat, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab dialah seorang" apa? Bentar ya. Lalu tanya Tuhan pada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Dikatakan sekali lagi, ditandaskan bahwa Ayub ini adalah orang jujur, saleh, yang menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Lalu jawab iblis pada Tuhan, ini mulai menghasut iblisnya, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri ini." Jadi iblis tahu. "Iblis, apakah kau melihat hambaku Ayub yang luar biasa, saleh, takut akan Tuhan?" Oh, tahu Tuhan. Ya. Kenapa tahu? Dia tahu bahwa dia diberkati, ya. Dan Tuhan memberkati Ayub, berkati Ayub, dan dia benar-benar akhirnya apa? Oh, tenang saja Tuhan, engkau berkati dia, maka dia mengasihi Tuhan, saleh, menghormati Tuhan, ibadah, kasih korban persembahan bakaran. Dia kaya kok Tuhan, apalagi kau pagari kekayaannya, kau pagari keluarganya, kau pagari bisnis usahanya. Coba Tuhan, kau pagari, kau ambil, ya.
Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Jadi iblis minta Tuhan menampi, ya, menampi Ayub, menguji Ayub. Udah jelas ya, saleh ibadah terus-menerus setiap hari, selalu ibadah dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dikatakan perfect, blameless, tidak bercacat. Tapi iblis tetap minta coba uji. Kekayaannya diambil, kasih sakit penyakit, coba Tuhan uji. Pasti dia mengutuki engkau, ya kan? Tapi iblis silakan, ya kan? Sebab semuanya akan diuji. Iblis selalu mengelilingi kita tiap hari, di samping kita, di keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam sosial kita. Iblis selalu ada di sekeliling orang percaya untuk menggocoh, untuk mencari celah supaya iblis bisa masuk menghancurkan kita orang percaya. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Nah, si iblis lawan kita, ya. Sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya, ya. Jadi kita orang percaya, iblis akan mengacaukan kita berkeliling, ya. Tidak langsung dia nongol kayak genderuwo, ya, kayak apa namanya, setan gitu, enggak. Dia pintar berkeliling memakai orang sekitar kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita pelayanan, dalam pekerjaan kita, memakai orang sekeliling kita untuk menggocok kita, menyerang kita. Lah, kalau kita mengikuti irama iblis, kita akan terpancing, tergoda, kita ikut emosi, ya. Jadi jangan sampai kita gampang diprovokasi. Banyak orang, keadaan, bisnis, usaha itu memprovokasi kita supaya kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara seiman kita di dunia semua sama. Karena iblis hanya menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang saleh. Orang yang takut akan Tuhan. Pak, kok enak pun orang jahat, orang kaya, kok udah tidak pernah diserang iblis, Pak? Kalau orang jahat, ngapain diserang iblis? Kan teman sendiri, hoping. Enggak. Justru kalau kita lihat orang fasik yang nggak kenal Yesus, dia hidupnya enak, mewah, berfoya-foya, hidupnya enak, ya kan? Itu kita jangan iri. Jangan iri dengan kemunculan orang fasik. Karena iblis membiarkan itu tidak diserang. Tapi nanti akhirnya, ya, dia akan merasakan bahwa mereka akan masuk ke neraka semua. Jadi saudara, memang segala penderitaan kita itu, ya, Tuhan izinkan. Tapi siapa yang kasih? Setan sendiri, ya kan? Yang namanya eksekutornya. Lukas 2 ayat ke-1 ke-4. Ini kata Yesus, ya, Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Iblis menuntut aku untuk menguji kamu, ya kan? Seperti gandum. Tapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus sesumbar. Yesus, engkau mati, aku berani bela, pasang badan. Engkau di penjara, aku akan bela, ikut penjara. Apa kata Yesus? Petrus, ya, kamu ngomong saja. Malam hari ini, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu menyangkal aku 3 kali. Jadi saudara, ingat, kalau kita sesumbar, iman kita kuat, ya kan? Iman kita kuat. Iblis melihat, iman kamu kuat. Kamu ibadah aja nggak benar. Doa nggak pernah. Baca firman nggak pernah. Dari kelakuanmu pun, kamu nggak punya iman. Lah, kalau kita sesumbar begitu, iblis akan menggocok kita, menampi kita, apakah benar iman kita kuat. Ya, jadi ini kita harus belajar, saudara, ya. Dan ini Ayub mengalami berbagai pencobaan yang sangat berat. Jadi apa sih yang ditimpakan Ayub oleh iblis? Apa sih pencobaan yang iblis berikan kepada Ayub supaya Ayub jatuh dalam dosa dan melawan Tuhan, ya, supaya mengutuki Tuhan. Kita lihat pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung,
Ya, kumpul orang sulung, pesta-pesta lagi, berputar. Sulung pertama, kedua, ketiga, terus putar terus, ya. 7 orang anak laki-laki. Datanglah seorang pesuruh pada Ayub dan kata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri luput sehingga dapat memberitahukan hal itu pada Tuhan. Ini ya. Jadi orang-orang Sheba menyerang, ya, merampas semua harta milik Ayub, dan iblis sisakan 1 orang selamat. Supaya apa? Supaya memberitakan pada Ayub, supaya Ayub down, stres. Ya kan, kalau misalnya 1 nggak selamat, Ayub nggak tahu kan, tenang-tenang aja kan. Iblis tahu, disisakan 1 orang agar aku, ya, memberitahukan kepada Tuhan. Belum selesai ngomong, belum keluar, ada orang lain masuk lagi. Ya, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Penjaganya banyak, ribuan kambing domba itu terbakar, ya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat malah beritakan hal itu pada Tuanku. 1 kali lagi daerah lain juga dalam bencana masalah, semua kambing domba habis, hanya 1 orang yang selamat, padahal banyak penjaga-penjaga yang musnah. Supaya apa? Supaya lapor ke Ayub, supaya stres. Ini ada masalah, datang lagi masalah lagi. Wah, goncang artinya pikirnya kan. Iblis memang pintar. Terus sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi. Orang ketiga berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya. Untanya banyak tadi 6.000 ya. Dirampas, kalikan 1 juta berapa itu? Waduh, 6.000. Aduh, kita ngomong susah bangnya. Bab saya juga nggak punya uang segitu banyaknya. Jadi nggak kebayang unta 6.000 itu kayak apa, ya. Lalu menyebut unta-unta berapa sesa memukul penjaga-penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput hingga dapat memberitahukan hal pada Tuhan. Bayangkan, setiap musibah satu daerah yang miliki, satu daerah yang miliki, selalu ada 1 orang yang diizinkan lolos. Kenapa? Untuk menggocok iman Ayub. Ayub, ini aku juga datang dari, aku penjaga di sana, habis semua. 3 kali di 3 daerah, 3 peternakan Ayub, semua habis dalam 1 hari. Belum lagi, ada lagi. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata. 4 orang datang di daerah lain lagi. Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dan seberang padang gurun. Dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka semua mati. Sekali lagi, hanya aku sendiri yang luput. Sehingga dapat memberitakan hal itu pada Tuhanku. Bayangkan, anaknya lagi pesta di rumah sulung. 10 anak mati seketika. Kalau saudara sebagai Ayub, bagaimana? Coba bayangkan. Bangkrut total. Sudah punya usaha banyak, kaya raya, bangkrut total. Dalam sehari belum anaknya meninggal 10. 1 saja kita udah ngomel, 10 lagi. Oke lah, kita punya anak 3. 3-3-nya mati. Bagaimana? Bayangkan sendiri. Bisa nggak membayangkan seperti Ayub? Saya berasa nggak bisa, berat sekali. Orang bisa gila loh. Bisa sencingping loh. Bener kan sencingping ya? Sencingping loh. Bayangkan, besok habis ya. Misalnya pengusaha ya, di sini misalnya habis 1 hari, semuanya habis. Wah, kita bisa marah-marah loh. Tuhan, aku ibadah pada Engkau. Ayub gak ngomel nih. Tuhan, aku ibadah dengan Engkau dengan rajin. Lihat responnya ya. Semua lapor semua. Aduh saudara, kita lihat respon Ayub ya. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang besar begini, apa respon Ayub? Ini kita pelajari. Ternyata penderitaan tidak selalu merupakan hukuman atas dosa. Jadi kalau kita ada masalah musibah, aduh dosaku apa ya? Aku jadi ibadah baca Alkitab, kita berdoa, kita baik mengamal, kita udah berikan persembahan, sudah persepuluhan, sudah lengkap semua ibadah total lengkap. Orang tua aku hormati. Kok ada musibah ya? Dosaku apa ya? Saudara jangan tanya dosa lagi. Karena Ayub jelas ya perfect man, ada masalah. Ya, jadi perfect man dia ada masalah. Ternyata pada tidak selalu. Bab zaman dulu kalau ada penderitaan, dosanya apa? Zaman perjanjian lama,
Kalau ada dosa, kusta, ada buta, ada apa, semua dihubungkan dengan dosa dan kutuk orang tua. Tapi di dalam hal ini Ayub sempurna. Saleh, rajin ibadah, dia tidak berdosa, tapi ditimpa masalah ya. Kita belajar Yohanes 9 ayat 1-3 ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Apa jawab Yesus? Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Ya, jadi orang buta ini bukan salah. Orang tua nggak salah. Memang ada rencana Tuhan akan dinyatakan. Maka orang buta itu lahir itu dia sembuh. Semua orang percaya pada Yesus. Ya, akhirnya juga demikian nanti, ya kan? Ada lagi ini. Yusuf dosa nggak? Nggak dosa. Tapi mengalami penderitaan lama banget. Lihat nih. Kata mereka kepada yang lain, lihat tukang mimpi. Yusuf dikatakan tukang mimpi. Bukan penjahat, bukan apa. Tapi tukang mimpi. Tukang mimpi pun juga menderita loh. Nanti. Kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Loh. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur. Lalu kita katakan binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana janji mimpi. Orang mimpi salah apa sih? Dia mimpi dan menceritakan langsung irespon marah-marah. Ya, mimpi 2 kali diceritakan lagi, marah lagi, mau dibunuh. Yusuf salah apa? Aku mimpi masa nggak boleh cerita, ya kan? Akhirnya apa saudara? Yusuf benar dan juga mengalami penderitaan. Ini gambaran Yesus sendiri. Yesus orang benar nggak? Orang benar, orang saleh, perfect, yes. Takut akan Tuhan, yes. Sebagai manusia, Yesus rajin berdoa. Tapi apa akibatnya? Filipi 2:6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, ya kan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah, dia kaya raya, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sebagai manusia kan, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus kaya raya, jadi hamba, menanggung sakit penyakit semua manusia. Dan dalam hal keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkannya taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Yesus juga dianiaya. Yesus datang ke dunia untuk dianiaya, ditolak keluarganya, dihina, difitnah, dicambuk, dipaku, disalib, dan dia mati. Salahnya apa coba? Bukti bahwa anak manusia di dunia ini dia salah, tapi dia mengalami penderitaan. Tapi untuk memuliakan Tuhan, akhirnya mati, semua orang selamat kan? Jadi itu ada 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudara, kata Paulus, dia sangat menderita, didera 3 kali, sekali didera itu 39 cambukan dan karam kapal, semua menderita kelaparan. Dan Paulus pasti bilang ini penderitaan ringan dibanding dengan apa? Kekekalan, kemuliaan kekal nanti. Saudara, di dalam dunia ini, semua manusia menderita. Siapapun kita, orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bodoh, semua menderita. Tapi kita jangan sampai penderitaan yang sebentar ini, kita gagal untuk menerima kemuliaan Tuhan. Mahkota di surga sudah disiapkan bagi yang tetap setia. Amin saudara. Ya, jadi kita kalau menderita keadaan pekerjaan apapun, tetap beribadah, cari Tuhan. Ya, pasti kita akan dikuatkan. Ya. Banyak orang pada tidak mau ke gereja, protes ini apa tidak mau kemana-mana, tidak mau pelayanan lagi, tidak mau apa. Kita harus benar-benar konsisten di dalam iman kita. Itu sedang diuji oleh iblis. Banyak orang sekitar kita akan menggoncangkan iman kita supaya kita undur dari ibadah. Yang 2, kalau ada penderitaan, kita belajar dari Ayub. Tetaplah berdoa di dalam menghadapi penderitaan dari Tuhan. Ini dari Tuhan, izinkan, silakan iblis. Ya kan? Kayak Yesus menderita dari mana? Dari Tuhan juga. Kamu datang untuk mati dan disalib, ya kan? Dan bangkit hari ketiga. Jadi ini penderitaan itu dari Tuhan. Kenapa? Izinkan Tuhan. Tidak ada umat Tuhan yang percaya itu dicobai tanpa seizin Tuhan. Ya. Kalau kita umat percaya, sungguh-sungguh beribadah Tuhan, ya, iblis kalau mau mencobai kita, izin dulu sama Tuhan. Izin dulu. Tuhan, boleh gak aku uji? Silakan. Ya, diuji, izin dulu. Karena ini dalam pagar Tuhan.
Orang percaya selalu dipagari Tuhan. Pak, kenapa orang percaya kok banyak masalah, Pak? Tuhan sedang melepas pagarnya untuk menguji iman kita dan membuktikan pada iblis, ini bukan milikmu, sudah percaya. Jadi iblis menggoncang iman kita supaya kita tuh jatuh dalam dosa. Jadi jangan kaget kalau orang percaya, rajin ke gereja, ibadah, saleh, mengalami masalah. Ingat, orang yang terpilih oleh Tuhan itu mengalami proses, mengalami penderitaan. Ibu Ida, Ibu Gembala sudah banyak membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab, Simpson, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, ya kan? Apalagi Rut, Hana, yang dipilih Tuhan itu pasti masuk ke dapur api supaya diuji, timbul mas murni atau hancur. Kalau kita kayu, kertas, jerami, hancur. Kalau iman kita bagi emas, semakin dipanaskan, semakin murnilah kita. Amin, saudara ya. Ini kita belajar di Ayub. Ayub berdoa kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Dia tidak maki-maki Tuhan, tidak mengutuki Tuhan, tidak menyesal, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Maka berilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dia tidak ngomel-ngomel, tidak protes, tidak mengutuki Tuhan, tidak undur dari ibadah, tapi dia rajin ke ibadah dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandunganku ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia mengakui semua dari Tuhan kok, aku kaya dari Tuhan kok. Kalau diambil Tuhan silakanlah. Yang penting imanku terpelihara. Saudara mungkin bilang, Pak, aku kaya karena kerja keras. Pak, aku punya ilmu, punya doktor, punya jadi dosen karena saya pandai belajar. Pak, saya punya usaha gini karena dari kecil merintis, Pak. Semua itu dari Tuhan. Tuhan izinkan berikan kepada saudara. Kalau suatu saat saudara diambil Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Tapi kalau kita bilang, ini dari aku, Pak, ini aku usaha keras dari kecil, aku pokoknya menghemat, aku kerja keras, menjadi bisnismen besar. Kalau kita bilang aku, kalau diambil Tuhan, kita akan mengutuki Tuhan. Maka percayalah, saudara, bisnis saudara, uang saudara, harta saudara, hidup saudara, semua adalah milik Tuhan, ya. Dan dia tidak berbuat dosa. Yesus berdoa kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan, sama kan? Dia mengalami salib, apa dia kata? Setelah tiba di tempat itu, ia berkata Getsemani, ya, pada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka sekira sepelemparan batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus juga demikian, orang benar, dia mau menghadapi salib. Dia sebagai manusia, dia berat, takut, dia berpeluh keringat seperti tetes darah. Dia takut sekali. Dia takut karena menghadapi salib, siksaan yang berat sekali. Itu hukuman yang sangat berat. Dia berdoa, Bapak, kalau bisa cawan ini, salib ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus tetap taat, tetap berdoa. Apa terjadi setelah doa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri padanya untuk memberikan kekuatannya padanya. Ya, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Semakin ketakutan, semakin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau kita semakin ketakutan, semakin menderita, apakah kita berdoa? Enggak. Kita acap sekali kita malah justru berdosa. Kita mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan, nggak mau ibadah. Ya, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa kita semua penderitaan itu seizin Tuhan. Dan kalau ada masalah pun kita harus tetap berdoa. Kita lihat lagi ya, saudara. Iblis kembali menimpakan malapetaka atas Ayub. Begitu uangnya habis, harta habis, anak mati semua, ya kan? Iblis gak terima. Kurang ajar nih Ayub. Aku teliti lagi, jelajah lagi ke bumi, ya kan? Dia masih takut akan Tuhan. Ayub 2:1-13. Baru satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Indah meeting lagi. Ya, seminar lagi nih ya, di surga nih. Dan diantaranya mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan.
Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari mana engkau? Ya kan, tanya lagi Tuhan. Jadi maka tanya semua, dari mana engkau kan? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya kan? Jadi jelas sekali Tuhan ngomong lagi sama Ayub, ya kan? Tuhan ngomong sama setan, ya kan? Dia sangat saleh, ya kan? Jujur, ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Jadi walaupun digocoh dengan uangnya habis, dari kaya miskin, anaknya mati semua, Ayub tetap bertekun di dalam kesalehannya, tetap berdoa, ya, tetap menyembah Tuhan. Iblis gak terima lagi, coba Tuhan, hartanya habis gak masalah, ya kan, anaknya mati gimana? Coba dia sendiri yang dikerjain. Gimana caranya? Kesehatannya, kulitnya. Lalu iblis jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit orang akan memberikan segala yang punyanya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan pada iblis, nah, ia dalam kesuasamu hanya sayangkan nyawanya. Masih habis semua. Gila itu, hartanya habis, orang kaya yang miskin, anaknya mati, masih aja iblis belum puas. Sampai Ayub menyangkal Tuhan, dia nggak putus asa. Tulangnya, dagingnya, jamah sama kulitnya, ya kan? Akhirnya apa saudara? Diberilah penyakit ini, ya kan? Kita lihat. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimbanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil keping beling, ya, untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Dia merenung, hancur hatinya, gatal-gatal, dia pakai beling, nggak pakai tangan, pakai beling. Kenapa? Begitu dia mungkin sudah kayak nggak kerasa pakai tangan lagi, ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istrinya jahat dong. Dia dipakai iblis dong, dipakai iblis. Waktu kaya, ya kan, abang kaya, saya sayang kan, abang nggak kaya, aku tendang, ya kan? Berarti dari dunia dong, bener nggak? Abang kaya, aku sayang. Gimana? Jadi abang kaya, Ayub kaya, istri sayang. Abang nggak punya apa-apa, sakit penyakit ditendang. Banyak nggak di dunia ini? Bahkan orang Kristen, suaminya kaya, sayang jangan mati, tahu-tahu stroke. Waduh, sudah disia-sia. Disia-sia ada kok, saya kenal ada orang Kristen, yes. Dia suaminya dulu kaya raya, belanja Liputong, Hermes apa semua, barang dibeli semua, kaya-kaya, terus jalan-jalan terus. Tapi istri suaminya ada stroke. Waduh, sudah ditinggalkan sama pembantu, dia pacaran lagi. Ya kan, orang percaya tuh. Ya kan, ini sama istri Ayub. Masihkah kau beribadah? Masihkah kau ke gereja? Masihkah kau berdoa? Masihkah kau baca firman Tuhan? Kutukilah Allahmu, kau matilah, kurang ajar aja, matilah kau. Waduh. Cuma gimana kalau suami katakan istrinya bilang, suami, lu mati aja deh. Lu gak kerja, lu stroke, gue capek ngurusin lu mati aja sekalian. Sakitnya di sini saudara. Itu benar sakit di sini, sakit hati. Waduh, tapi Ayub malah membela Tuhan loh. Tapi Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau yang menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang menderita Ayub, yang disiksa Ayub, yang ngomel istrinya. Coba bayangkan. Ayub benar-benar tetap takut akan Tuhan. Sudah habis hartanya, anaknya mati, cari penyakit, barang bau, istrinya pun gak tahan. Ya istri orang dunia, dia pikir gila ya. Suamiku, harta dari kaya habis total. Aku udah stres, gak bisa belanja, beli potong lagi saya. Gak bisa ke mall lagi, gak bisa jajan keluar lagi. Habis total. Waduh, makannya ngemper nih. Wah, gak bisa nih.
Anaknya mati semua. Waduh, kutukan apa lagi nih? Salah apa nih Ayub nih? Habis itu sakit penyakit. Waduh, nggak punya duit, sakit penyakit. Saudara, enak. Nehi semekete. Nehi. Ya kan orang-orang udah kaya raya dipelihara baik-baik. Begitu miskin, sakit penyakit, stroke atau apa, ditinggal saudara. Maka ini gambaran ya bahwa kita setia. Maka pasangan harus setia. Tidak boleh hanya pasangan karena uang saja, ya kan? Ketiga sahabat Ayub, ini sahabat konco dekat, hoping, besti, ya kan? Besti mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka di tempat masing-masing, yaitu Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa padanya dan menghibur dia. Apakah dia menghibur Ayub? Tidak. Dia seolah-olah datang menghibur Ayub. Mari kita lihat apa yang mereka katakan pada Ayub. Caci maki, memfitnah, menghakimi Ayub. Ya. Lalu kan duduk bersama di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya, mereka nggak kenal lagi, ya kan? Nggak kenal lagi ini Ayub apa bukan? Karena sudah badannya sudah hancur semua, ya kan? Sudah hancur semua, udah borok semua. Sahabatnya hampir tidak mengenal dia, ya kan? Nih, tadi ada mana ya yang katakan bahwa saudaranya tidak mengenal dia karena terlalu parah. Apakah seperti Yesus? Juga demikian, hancur semua. Sebagai taruh ia tubuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ini Yesus ya. Ia tidak tampan dan sebenarnya pun tidak ada sehingga kita memandangnya dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi dia pun tidak ada masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan yang kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan didas Allah. Yesus pun mukanya sudah nggak karuan. Badannya seperti Ayub, semua luka semua. Wajahnya pun udah nggak ada semarak lagi. Orang mendengar dia juga nggak mau lagi. Ini gambaran Yesus Ayub ini. Ya, ini the gospel in the book of Job. Ya, jadi saudara mengerti saudara, penderitaan berbagai-bagai. Ya, kita berdoa saudara Ayub. Kita pernah mengalami tahun 2016 mengalami masalah keuangan yang sangat-sangat parah. Kita dikejar debt kolektor itu silih berganti. Tiap hari debt kolektor silih berganti. KTA, semua kartu kredit, KTA, bank-bank menagih kami. Debt kolektor silih berganti. Gak ada uang untuk hidup. Bahkan gak ada duit sama sekali. Sampai titik nadir, titik nol. Gak ada uang sama sekali. Sampai kita jual semua harta pun masih kurang untuk membayar semua. Rumah semua hampir disita saudara. Ya kan, mengalami penderitaan. Saya doa puasa. Saya begitu ada doa puasa, mulai doa puasa. Doa terus gereja masih sebelah. Tuhan belum kasih loh. Tahu-tahu ibu gembala, ibu Ida kebakaran. Wajah, tangan, kaki, tangannya masih ada bekas kan. Kebakaran, bayangkan. Udah nggak ada uang, dikejar debt kolektor. Iblis kayaknya bilang ini, oh Tuhan tenang aja, kamu hanya uang saja. Coba jamah sakit tubuhnya dengan sakit penyakit. Sudah hancur-hancuran keuangan, keadaan berontak, ditagih debt kolektor berkali-kali, banyak jadi berganti. Masih kita berdoa, memuji Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, dan kata itu kan. Terus ibu Ida saya kebakaran hebat. Waduh, dari mana? Terus saya berdoa lagi, Tuhan ingatkan kisah Ayub. Kamu tetap berdoa, tetap menyembah, tetap beribadah, tetap mengembalakan. Oh saudara, itu saya benar-benar lagi semangatnya beribadah. Karena tahun 2016, ya kan, baru-barunya buka gereja harus setahun saudara. Baru buka gereja, baru jadi gembala, sudah diserang habis-habisan oleh iblis. Tapi saya tetap percaya bahwa itu adalah ulah iblis untuk menggocok iman kita. Supaya kita semua murtad kan, tapi kita tetap bertahan. Maka saudara, saya katakan ya, seberapa besar penderitaan saudara, masalah saudara, tetap tekun berdoa, tetap tekun beribadah ya. Pertanyaan mau habis waktunya. Yang ketiga,
Terkadang keluarga dan teman mengecewakan kita pada saat kita sedang mengalami penderitaan. Teman yang kita banggakan, bestie yang kita banggakan, ya kan? Wah, kita berharap pada dia menolong kita. Kita berharap bestie kita untuk menolong kita. Tapi salah satu keluarganya, istri sendiri, sudah membuat Ayub down. Dipakai oleh iblis untuk mengutuki Ayub, untuk supaya Ayub mati, menyerah dalam keadaan. Itu bagiannya bestie-bestinya. Kita lihat ada 3 bestie kan. Elifas orang Teman kan, ini bestinya. Ayub 5:17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ini kurang ajar. Ayub tegur Allah, usahanya apa? Dia menyatakan sesuatu itu salah. Dia berbuat dosa, maka ditegur. Berbahagialah kau Ayub, karena kau salah ditegur oleh Tuhan. Ada lagi bahasa Inggrisnya ya. Job replied, a desperate man should have the kindness of his friend, ya. But many friends have let me down. Seorang yang putus asa seharusnya mendapatkan kebaikan dari teman-temannya, tetapi teman-temanku mengecewakan aku. Jangan berharap kepada bestie kita. Jangan berharap dengan keluarga kita menkaya. Jangan berharap bahwa teman-teman kita bisa menolong kita. Tapi yang datang kaki dihina, disalahkan, oh kamu banyak utang, oh kamu begini, oh kamu bangkrut, kamu miskin karena kamu dikutuk Tuhan, karena kamu berdosa. Terus kamu boros, kamu akan diintimidasi terus. Maka jangan berharap datang kepada sesama kita kalau kita mengalami penderitaan. Datanglah kepada Tuhan. Kita undang teman kita untuk kita curhat, malah kita disalah-salahkan. Oh bego lu begini tipu orang, kamu bego lu. Kamu jangan mau gelo. Nah, kerjaan begini, wah kita malah dibego-begokan. Jangan ya. Jadi jelas sekali, but my friend have let me down. Teman-temanku mengecewakan aku, menghancurkan aku. Ya. Maka saya baca saya tepat lagi. Ayub 4 ayat 17, saya kebut ya. Suatu perkataan telah disampaikan padaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Ini Elifas. Ada perkataan, ada bisikan diam-diam di telinganya. Ya. Siapa itu? Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur khayal menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Elifas melihat suatu roh dan dia merinding. Ya pasti bukan Tuhan. Dia merinding. Kalau kita ke gereja merinding enggak? Kalau ke kuburan, kalau tempat angker merinding Pak. Berdiri bulu romaku. Ya kan? Merinding kan? Ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Jadi Elifas di depan Ayub itu ada sosok lewat yang lihat jadi dia sendiri, dan ada bisik-bisik yang merinding. Apa katanya? Suara bisik-bisik kudengar, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Ini dia bisiki. Ayub itu enggak tahir. Ayub itu salah, enggak benar. Mungkinkah orang benar sampai menderita? Mungkinkah seseorang itu tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-Nya tidak dipercayainya. Ayub hamba Tuhan lah, hamba Tuhan. Tapi dia ngomong hamba Tuhan, Tuhan tidak percaya hamba-hambanya. Maka diuji dengan cara penyakit masalah. Malaikat pun tidak dapatinya tersesat. Jadi iblis menggoda kita. Ini hamba Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan hamba-hambanya. Apakah benar mereka benar? Tidak. Jadi iblis menggocok, menuduh melalui Elifas, menuduh Ayub berbuat dosa, dan dia mengatakan pada Ayub bahwa engkau hambamu, hamba Tuhan tidak akan diperhatikan. Engkau banyak dosa, inilah enggak tahirlah. Jadi hati-hati. Elifas melalui bisikan iblis mengatakan kepada Ayub bahwa orang benar tidak akan mengalami penderitaan. Kalau kamu benar Ayub, kamu enggak menderita. Nah, ajar kan? Akhirnya salahku apa ya? Salahku apa ya? Ayub akhirnya meragukan Ayub, melakukan imannya sendiri. Waduh, kok ngomong gitu ya? Mengatakan Ayub bahwa orang benar tidak akan mengalami penderitaan. Ini salah. Karena setiap orang pilihan selalu diuji Tuhan. Yusuf pilihan Tuhan enggak? Pilihan Tuhan. Diuji enggak? Diuji. Masuk dapur sengsara kan? Abraham diuji juga. Ya kan? Siapa lagi?
Hah? Anaknya dikasihkan. Daud diuji nggak? Diuji. Semua orang yang dipilih Tuhan akan masuk ke dapur pengujian. Tidak bebas dari penderitaan. Ingat, waktu Yesus bersama muridnya di perahu, bersama Yesus 12 muridnya ada badai di danau. Yesus tidur kan? Nah, jadi mengikut Yesus, beribadah kepada Yesus, sungguh-sungguh dalam pelayanan pada Yesus, tidak berarti bebas dari badai. Tidak bebas dari penderitaan. Justru di dalam penderitaan kuasa Tuhan nyata. Dalam penderitaan, kalau kau percaya, kau melihat kemuliaan Allah. Oh, keren saudara. Memang di orang sentuh banyak ujian. Kalau kamu tidak mau ujian, udah mati aja. Benar kan? Sebab pasti di dunia pasti akan mengalami pengujian, penderitaan. Dan kita akan mendapat mahkota di surga. Oh, keren. Ya. Ayat 4 ayat 78. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah. Ya kan? Nggak mungkin orang tanpa salah itu binasa. Dia nuduh aib juga lagi, ya kan? Di manakah orang yang jujur dipunahkan? Di manakah orang jujur ada sakit penyakit begitu? Bencana alam sampai kamu bangkrut, akibat penyakit, ya kan? Anakmu mati, pasti kamu bersalah. Ya kan? Yang telah kulihat ya bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Ayub dituduh berbuat menabur kesalahan. Si iblis menuduh Ayub berbuat dosa. Maka saudara, kalau misalnya ada penderitaan yang berat, kita jangan mudah diintimidasi iblis. Kalau kita sudah benar hidupnya, jujur hidupnya, saleh hidupnya, berarti ini sedang ujian. Berapa kali saya diserang orang, saya bilang, ini ujian. Saya diserang nih orang jemaat pengerja dulu, saya bilang, ini ujian. Saya nggak tanggapi, responi dengan emosi. Tidak. Sebab kalau kita ada emosi, berantem, iblis tepuk tangan. Oleh, kamu kalah, kamu jatuh. Justru kalau kita disandang teman pekerjaan, karir kita dibegal, karir kita dijatuhkan, kita ditipu orang, itu supaya kita mengutuki Tuhan. Ya, jadi kita tetap teguh berjalan. Ini cuma ujian iman. Entar lagi Tuhan pulihkan aku. Berapa kali kita digocok sama banyak orang, tetap ini anak kecil lah, ini belum punya iman lagi. Dimaki-maki, diapain. Saya nggak pernah respon di WA tuh begitu keras. Enggak. Saya diam aja. Kamu begini, titik. Amin kan? Kalau kita emosi, iblis senang. Wah, aku berhasil. Kalau kita emosi, kita respon dengan buruk, berkat Tuhan itu batal. Tidak sampai 2 kali lipat. Ya kan? Ingat itu. Kalau kita mau diberkati, maka harus tekun di dalam penderitaan, buktikan. Baru ada kemuliaan Tuhan. Ya, ini Ayub 7 ayat 20 sampai jam 1. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Loh, gara-gara omongannya Elifas dia bilang, Tuhan, kalau aku dosa apa yang aku lakukan dengan engkau? Dia mulai melakukan, apakah aku dosa Tuhan? Mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, aku dosa loh. Mulai dia timbul membenarkan diri sendiri. Kenapa? Iblis ini mengatakan itu. Gak mungkin orang berdosa dihukum Tuhan. Lah, makanya dia mulai ngomong sama Tuhan. Kalau aku berbuat dosa, melalui temannya kan, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah aku lakukan terhadap engkau? Ya, penjaga manusia. Siapa tuh? Tuhan sendiri. Ngomong Tuhan aku salah apa? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadikan beban bagi diriku, dan menganggap engkau, dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Ayub mulai bersalah. Tuhan, aku mungkin salah, kenapa tidak mengampuni aku? Dia mulai menuduh diri sendiri bahwa dia bersalah. Ini dari iblis semua, saudara, melalui Elifas. Akhirnya, Tuhan, kalau aku salah, aku nggak ngampuni. Tuhan ngomong, kamu perfect, kamu saleh, kamu jujur, kamu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nggak ada salahnya. Karena diragukan oleh Elifas, melalui iblis, melalui Elifas. Akhirnya ngomong, ya Tuhan, aku dosa, aku salah. Salahku di mana Tuhan? Jangan sampai diintimidasi iblis melalui teman-teman kita. Jangan. Ini kejadian Ayub, ngeri ya. Karena sekarang aku berbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Dia ada pasrah. Aku dosaku apa Tuhan? Sampai parah begini penderitaannya. Jangan dengarkan iblis. Jangan dengarkan teman-teman. Jangan dengarkan orang lainnya. Bukan orang yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bacalah Alkitab. Bacalah. Saya baca ini selalu dikuatkan. Maka ada penderitaan, ada kesusahan uang, pekerjaan, apapun saudara. Saya tetap percaya. Orang percaya selalu ditolong Tuhan. Amin. Wah, ini banyak ini. Bildad, tahan sebentar ya, ini penting sekali ya. Orang Suah, apa kata
hopingnya, bestie yang kedua. Ini juga bestie ini ya. Maka berbicara-bicara orang semua. Berapa lamakah lagi engkau berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Apa yang kamu ngomong bual. Kata acap lain membual. Kamu ngomong angin, kamu ngomong yang enggak. Sampai kapan lagi kamu ngomong terus? Masakan Allah mengikutkan keadilan, masakan yang maha kuasa mengikutkan kebenaran. Tuhan benar. Gak mungkin kamu gak salah, gak dihukum. Gak mungkin Allah itu mengikutkan keadilan dan kebenaran. Kamu salah, kamu pasti salah karena kamu sudah penyakit parah, ditimpa berbagai malapetaka. Apa kata Paulus? Dia waktu dia habis ada goncangan di laut, ya kan, selamat kan? Ke Pulau Malta digigit ular lagi. Orang bilang, ini pasti dikutuk Tuhan. Dosanya sangat besar. Sampai bebas dari laut, masih digigit ular. Pasti dosanya banyak. Nah, sama juga demikian, ya. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Kalau anak-anakmu itu dalam dosa, pasti akan dihukum Tuhan. Ya kan? Artinya apa, saudara? Kalau anak-anakmu telah berbuat dosa, maka ia telah membiarkan dikuasai oleh pelanggaran mereka. Akhirnya dihukum Tuhan. Di sini apa? Your children must have sinned against God, and so He punished them as they deserve. Kalau anakmu salah, pasti dihukum Tuhan mati. Demikian kau salah, pasti dihukum Tuhan. Sampai habis hartanya anakmu mati. Sakit penyakit lagi, pasti kamu punya salah. Ini teman-temannya benar setan semua, saudara. Dipakai setan semua. Ngeri, saudara. Udah jatuh tempat tangga, digigit anjing rabies lagi. Ya kan? Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, ikut ajar lagi. Kalau engkau bersih dan jujur, Allah ngomong 3 kali, ini hambaku yang taat, yang saleh, blameless, tidak bercacat, takut akan Allah menjauhi kejahatan. Tapi temannya apa? Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang kamu adalah hakmu. Ya. But turn now and plead with Almighty God. Kamu berbalik kepada Tuhan, dianggap salah Ayub. Berdoa Tuhan dan kamu mulai memohon pengampunan, belas kasihan. If you are so honest and pure, then God will come and help you and restore your household as you deserve. Dan semua akan dipulihkan. Jadi dia menuduh Ayub terus. Kasihan, saudara. Wah, itu benar-benar orang yang tabah hati. Kalau aku bilang sudah nggak punya hati lagi dah, nggak punya perasaan lagi. Begitu dia udah hampir dan dihajar lagi sama istrinya, dihajar lagi sama teman-teman hoping yang kedua. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah. Maka lihatlah harapan orang fasik. Dianggap Ayub melupakan Allah. Aduh, kasihan ya. Ayub 8 ayat 20. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan tidak memegang tangan orang yang jahat. Jadi kalau kamu saleh, Allah nggak menolak, nggak menghukum kamu. Selalu dihubungkan dengan dosa kesalahan Ayub. Jadi semua temannya dipakai iblis. Yang ketiga nih, so far teman bestie yang ketiga, orang nama. Apabila Allah lewat melakukan penangkapan, menjaring orang berdosa dengan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa pengawatannya. Dikatakan penipu lah, dikatakan kejahatan lah. Jika orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jadi gak mungkin bahwa Allah selalu akan menghukum dan mengenal orang penipu. Yang dikatakan orang dungu dapat mengerti. Mana orang dungu mengerti? Nggak ada. Kalau orang dungu ya nggak mungkin mengerti kan. Kalau orang dungu mengerti, maka sampai katakan anak keledai liar pun bisa lahir. Kalau orang dungu mengerti, maka ayam pun bisa beranak. Gitu, ya. Jikalau engkau menjauhi kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Loh, kalau engkau menjauhi kejahatan, Allah sendiri ngomong, hambaku Ayub menjauhi kejahatan. Hambaku sendiri Ayub adalah orang yang saleh. Dikatakan kalau engkau menjauhi kejahatan, ya kan? Dan tanpa celah. Jelas-jelas blameless. Alkitab King James Version mengatakan blameless, tidak bercela seperti Yesus kan. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi cemerlang, daripada siang hari kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Ayub, kalau kamu jujur, kalau kamu tidak dosa, pasti semuanya baik. Tapi selalu nuduh terus.
Selalu orang dulu kalau dosa, kalau sakit penyakit, kalau ada masalah dihubungkan dengan dosa. Ya. 1 Petrus 2:23, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Kasih karunia. Kalau kita nggak salah, nggak berdosa, nggak melakukan kejahatan, salah dengan Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan, itu kasih karunia. Oh, susah ya. Pak, masa menderita kasih karunia sih Pak? Yang ada kita nangis Pak. Kasih karunia. Ya marah-marah. Kita diserang orang, kita marah-marah. Ditipu orang, kita marah-marah. Usaha nggak jalan, marah-marah. Nggak punya duit, marah-marah. Ya marah-marah terus ya gimana? Padahal kalau kita ada penderitaan, tapi kita saleh dengan Tuhan, itu suatu kasih karunia. Sebab apa? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berdosa? Kalau kita mencuri ayam di penjara, apakah itu menderita untuk Tuhan? Enggak. Beda kalau kita menipu orang di penjara, dihukum, atau merampok, korupsi, ditipu, terus kita di penjara, apakah itu kasih karunia? Enggak. Kita menanggung penderitaan karena dosa kita, itu enggak termasuk. Kalau kita menderita karena kebenaran, itu kasih karunia. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itulah kasih karunia pada Allah. Ada berbuat baik, diserang orang di atas pipi kiri, kasih pipi kanan, diserang kaki kiri, kasih kaki kanan, pukul sekali aku nih udah terserah kamu mau diapain aku pasrah aja. Nah itu benar-benar kita menderita di kebenaran. Ya. Sebab itulah kamu dipanggil. Kamu dipanggil untuk apa? Untuk menderita bagi kebenaran, menderita memikul salib. Jangan ngomong tak mikul salib, mikul salib. Aduh, baru dimaki sedikit aja. Udah ngajar lu, ntar aku tikam kau. Aduh, ampun, saudara. Baru dikasih kau kata-kata yang ada situ, aku hajar kau, aku tikam kau. Memang ayam pak dibunuh, ya kan? Aduh, saudara, itu orang cinta Tuhan. Enggak. Sekalipun kamu titel STH, MTH, BTH, apa ya semuanya dia semualah. Nggak ada saudara. Iman kita Tuhan lihat, bukan titel kita, bukan kita pendeta terus enggak. Pendeta pun dari hidupnya, bukan dari khotbahnya. Khotbahnya membuka orang, tapi di rumah maki-maki istri, balang piring, lempar piring, enggak juga. Jangan ya, jangan begitu. Tuhan tidak melihat rupa. Orang melihat rupa. Kekayaan, kehebatan, jabatan, melihat rupa. Tapi Tuhan melihat hati, ya. Mana? Sebab itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti saya. Teladannya apa? Menderita kebenaran. Yesus ini 100% anak manusia. Manusia 100%. Maka dia sakit ketika dia manusia, bisa nangis, bisa sedih, bisa marah. Dia sakit. Didera begini, bukan dia terus didera, ketawa-ketawa, nggak sakit, aku anak Allah. Enggak, sakit dia. Tapi itulah dia dipanggil oleh Allah Bapaknya untuk ke dunia untuk menderita supaya semua orang yang percaya diselamatkan. Amin. Maka jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan, ya, rugi kita. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus tidak berbuat dosa. Ayub tidak berbuat dosa. Ketika ia dicaci maki, lah ini. Kalau ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ayo, yang kita caci maki balas kenapa? Nggak boleh. Dicaci maki nggak boleh balas. Lebih kecil lagi. Orang teman kita caci maki satu kata, dia 10 kata. Wah, kasihan yang caci maki pertama. Nggak boleh. Kalau dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Itu namanya karakter Kristus. Ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kamu pulang lihat mana ya? Aku tusuk kamu. Nggak boleh. Tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Kalau teman kita menghakimi kita, jangan dibalas. Jangan direspon dengan keras. Berdoa pada Tuhan. Tuhan, ini si A. Kok kayaknya aku ini sudah begini, kok masih diserang terus. Udah Tuhan yang berkata sendiri. Berkali-kali saya doa. Orang yang gitu tuh sama Tuhan satu-satu disingkirkan kan. Jadi saya kalau ada apa-apa nggak mau berantem, nggak mau. Kalau berantem itu bedanya kita preman sama Yesus apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kita preman tuh Pak. Kayak apa begal bahwa itu. Ya kan? Kalau kita disakiti, kalau kita merasa benar, doa saja sama Tuhan. Kalau kita salah, koreksi. Tuhan, maaf aku salah Tuhan. Aku akan perbaiki dengan sesamaku. Meminta maaf untuk memperbaiki kesalahan kita.
Kalau kita merasa benar, kita doa saja, nggak usah membenarkan diri dari teman-teman kita, pasti akan blank. Setiap orang punya kebenaran di sini. Tapi kalau kita merasa benar, kita nggak usah tegur mereka. Kita doa, Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu, tapi tetap aja begini. Nanti orang yang sihirkan sendiri akan bela. Tuhan yang adil, ya kan? Dia yang menghakimi dengan adil. Serahkan Tuhan, ya kan? Wah, ini banyak nih. 4. Tuhan menggunakan, masih berapa slide ya? Tuhan menggunakan penderitaan untuk mengajar kita mengenal Dia. Wah, ini keren, saudara. Ayub kayaknya nggak banyak lagi kok, saudara. Ya, oke, nggak banyak lagi. Ayub 42 1-17. Nggak banyak, 17 ayat lagi. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub begitu menderita, ya tata cerita masih ngomong, aku percaya rencanamu tidak ada yang gagal. Oh, keren nih, saudara. Ya kan? Ya kan? Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Tanya, Ayub, kamu mau ngomong apa sama aku? Kamu mau ngomong apa? Ya kan? Silahkan ngomong sama aku. Tapi Ayub ngomong apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya kan? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebelum Ayub ada masalah, dia tidak mengalami Tuhan. Dia hanya mendengar Tuhan saja. Sebelum ada masalah berat, Ayub hanya mendengar dari teman-teman lain tentang Allah. Begitu dia mengalami masalah, dia baru mengalami Tuhan secara pribadi. Ya kan? Maka mataku sekarang sendiri memandang engkau. Sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam tebu dan abu. Dia menyesal, protes sama Tuhan, mengutuki hari kelahirannya, ngamuk-ngamuk sama Bildad sama apa. Nyangka juga Ayub. Tiap kali Bildad nuduh dia nyangka. Ini nyangka, ya kan? Tapi dia terakhir, aku mencabut semua perkataanku dan aku menyesal. Setelah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, loh, Elifas nih, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi 3 teman Hofni itu tidak mengatakan kebenaran seperti Tuhan mengatakan pada Ayub. Nabi Ayub selalu mengatakan kebenaran, ya. Tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub selalu memuji Tuhan. Tuhan yang memberi, yang mengambil kepujian Tuhan. Dan Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Tapi temannya 3 ini tidak mengatakan kebenaran tentang Tuhan seperti Ayub. Oh, keren loh Ayub, ya. Maka ada 2 kali lipat disediakan. 2 Korintus 12 ayat 8-10 saya cepatkan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu undur padaku. Paulus juga sayang Tuhan, cinta Tuhan, semua untuk Tuhan, nyawanya, hidupnya, duitnya, dia menyewakan tenda, menjual tenda untuk pelayanan. Tapi dikasih duri dalam daging. Iblis tetap bercokol dalam tubuh Paulus. Tapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu aku berlebih bersuka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena Yesus ngomong gitu, di dalam kelemahanmu, di dalam penderitaanmu, di dalam yang kau alami, kuasa Tuhan sempurna. Maka kata Paulus, hore, aku juga mau. Aku mulai mau senang menghargai penderitaan. Karena penderitaan kuasa Tuhan sempurna. Aku sekarang lebih bermegah atas kelemahanku. Bukan sebagai ahli Taurat, bukan sebagai jenderal, sebagai prajurit, sebagai imam. Tapi dia sebagai kelemahan. Dan kelemahan dia bersyukur. Maka kita kalau ada kelemahan, keuangan, bisnis usaha, pekerjaan, rumah tangga, apapun, kita harus bermegah, bersyukur pada Tuhan. Bahwa Tuhan sedang menguji kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah, ya kan? Kita lihat di sini, Matius 8 ayat 20. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat padanya. Murid Yesus di danau ada badai, ya kan? Dan tenang, ada badai. Ada badai, dia takut, dia lari, Yesus guru, tolonglah kami binasa. Ketika Yesus menghalau badai, meredakan badai itu teduh sekali. Lebih teduh dari sebelumnya.
Kalau Tuhan sudah bekerja masalah kita, hasilnya jauh lebih berbobot, lebih baik, lebih berkualitas dari sebelum ada masalah. Maka muridnya tercengang melihat kemuliaan Tuhan. Sungguh orang ini marvel, ya. Heranlah orang-orang itu. Jadi dalam badai membuat orang heran, tercengang melihat kemuliaan Allah. Sudah mau lihat kemuliaan Allah? Mau? Mau ragu-ragu. Masih badai takut semua. Tidak bisa tanpa melalui badai. Semua yang dipilih Tuhan mengalami badai. Saya tanya dulu, siapa di sini yang mau melihat kemuliaan Allah? Udah ketawa kan? Mau nggak katakan tiga-tiga gini-gini? Kayaknya kesetengah hati nih. Gini-gini, yang ada gini lagi. Dia bilang, lihat kemuliaan Allah. Waduh badai. Lihat kemuliaan, aduh aku bangkrut. Lihat Allah, aduh sakit penyakit. Aduh kemuliaan Allah ini. Ya kan? Nggak mau kan? Makanya saudara nggak pernah melihat kemuliaan Allah. Tidak pernah mengalami badai dan tidak pernah taat dalam badai, tidak dalam badai. Jelas sekali di dalam kelemahan mula. Heranlah orang itu di dalam kelemahan masa Tuhan nyata. Yang ada kita ada badai ngamuk aja, bawanya marah aja, nggak ada duit, mukanya udah kayak pepaya busuk di kering. Betul tanggal muda gajian, ceria. Tanggal tua lagunya beda, ya kan? Kalau pertama kali bersyukur Tuhan, lagunya enak kan, begitu tanggal tua mulai penderitaan lagunya kan. Aduh, saudara, berarti iman saudara dipengaruhi oleh keadaan. Jangan ya. Ada nggak yang mau kemuliaan Allah? Wih, dia ada apa Yosef? Luar biasa sekali. Udah semua ya. Dan janji lo ya. Jangan dikira enak-enak kamu angkat tangan, malaikat catat tuh. Malaikat catat semua itu. Dia naik Bu Elsa, Ibu siapa? Catat semua. Siap ya, apa tuh kalau ngomel ada badai. Pak aku susah. Nggak boleh. Tapi ingat setelah ada kemuliaan Tuhan, dipulihkan berkali lipat lebih baik lagi. Amin. Nah, kalau dipulihkan amin semua kan, dipulihkan banyak pulihkan terus. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkan semua sebagai korban bahkan untuk dirimu. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Orang saleh doanya diterima Tuhan. Orang fasik gak diterima Tuhan. Pak, kenapa orang gak diterima Tuhan kok kaya? Dia kaya karena tenaga sendiri. Dan dia kalau hancur bangkrut dia akan juga stres. Dan dia gak masuk surga juga, gak masuk surga. Tapi jelas dikatakan hanya doa orang benar yang dilihat dan didengar Tuhan. Ya, karena hanya permintaan Ayub lah yang aku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba Ayub. Kadang sekali lagi, kamu berdosa, kamu ngomong tentang aku gak benar, aku gak adil, gini Ayub dihukum karena saya salah. Akhirnya kalau kamu Ayub gak doakan untuk kamu akan aku aniaya gantian. Aku akan melakukan aniaya gantian nanti. Elifaz, Bildad, dan Sofar akan dihukum Tuhan seperti Ayub juga kan, dan merasakan bagaimana Ayub menderita. Maka pergilah Elifaz dan Teman, orang Teman, Bildad orang Suar, dan Sofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan pada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Nah, Tuhan menerima permintaan Ayub 2 kali kan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari sikapnya. Kalau kita disakitin orang, ya kan, doakan dia. Jangan dapat dimusuhi. Yo, kita akan dapat 2 kali lipat kan. Kita disiksa orang, dianiaya orang, dicerca orang, diserang orang, doakan orang itu. Karena kalau kita benar, pasti kita akan berkati 2 kali lipat. Ya, doa orang benar akan ditolong, akan didengar Tuhan. Jangan dimusuhi. Ini orang jahat 3 orang ini pakai iblis. Tuhan mau Ayub harus mendoakan kau. Baru aku gak hukum kau, aku akan berkati 2 kali lipat. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Ya, mereka datangkan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala pengetahuan telah dituakan Tuhan padanya. Mereka masing-masing memberikan uang kesita dan sebuah cincin emas. Sekarang saya tanya, waktu Ayub dihukum oleh iblis, hartanya habis, sakit penyakit, di mana saudara-saudaranya? Kalau orang yang miskin, besti akan menghindar. Ya, teman-temannya, saudara-saudaranya tidak akan dekat-dekat dengan Ayub. Ya, saya percaya itu Tuhan iblis stop.
supaya tidak ketemu Ayub. Iblis menyetop semuanya. Sekarang baru dipulihkan, baru dengar kata-kata saudara-saudaranya, laki-laki perempuan, dan kenalnya. Kok datang semua makan bersama, enak saja kan? Waktu susah nggak datang kasih makan. Waktu enak, ya kan? Dan ngasih uang lagi. Semua Tuhan yang menggerakkan. Kalau tadi waktu mungkin datang ditahan iblis kan, Tuhan juga tahan juga. Begitu tahu lolos ujian, lolos testing, saudara semua memberikan uang dalam sekejap. Ayub kaya lagi, jauh lebih kaya. Waduh, saudara kalau lihat gini kayaknya kayak cerita yang menarik ya. Tapi saudara belum mengalami ini. Ini benar-benar terjadi. Tuhan begitu menderita salib, Tuhan berikan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari penderitaan Yesus. Yesus gak mati, gak ada orang diselamatkan. Ya, ini yang kan didoakan ada persembahan ya. Doa pun harus persembahan. Saudara jangan doa-doa saja. Gereja nggak pernah persembahan. Tuhan itu berkati loh. Benar, aku mau baca nih. Kita doa mohon Tuhan. Tapi persembahan susah banget kayaknya dompetnya nyangkut loh. Kok nyangkut benang apa? Jangan, nggak boleh ya. Kalau habis itu makan ke mall, makan kemana, pesta-pesta kemana pun bisa. Tapi kalau persembahan kayaknya sulit keluarnya. Nggak boleh. Ini kambing domba. Saudara mau nggak beli domba untuk gereja? Ya kan? Bawa domba satu ke gereja, nanti saya sembelih makan bersama. Enggak, saudara. Sekarang bukan domba-domba. Lah ini dia. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya sebelumnya. Kalau Tuhan memberkati, memulihkan jauh lebih baik. Kualitas, kuantitas, dan bobotnya lebih baik. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba, 2 kali lipat. Ya. 6.000 onta, 2 kali lipat, 1.000 pasang lembu, tadi kan 500 ya, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Karen Papuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Saya kasih gambar ini. Ya, dulu berarti gak cantik, nggak secantik ini dong. Kan 2 kali lipat cantiknya kan. Ya kan? Setelah itu Ayub dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara lagi. Setelah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ya, keren ya. Endingnya enak kan? Nah, kalau sudah punya endingnya enak, jangan lihat endingnya aja. Lihat tengahnya. Bagaimana Ayub lakukan berdoa dan penderitaan macam-macam ya. Ini dia kumpul keluarga lagi, ternyata kembali banyak lagi. Kalau kekayaan kita habis saat ini, bisnis kita kacau, jangan khawatir. Ini baru bagian tengah. Bagian tengah kita masih ingin dipulihkan ya. Mungkin di sini yang berbisnis ya, berbisnis yang kerja ikut orang juga. Kalau kita menderita atau dipecat, tenang saja. Kalau kita tambah dipecat, tambah ibadah sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan dengan pekerjaan lebih baik lagi. Bisnisnya misalnya kita juga macet, jangan lupa ke gereja. Ayub berkata, semakin dia menderita, semakin dia berdoa. Ya kan? Ingat, kalau kita enggak, semakin kita banyak menderita, semakin kita lari dari gereja. Jangan. Semakin menderita, semakinlah banyak berdoa. Keren. Ini yang terakhir, tim musik siap, ya kan? Ini semua gambaran dari Yesus ini aja. Ya, Yesus dan Ayub sama-sama mempunyai segala sesuatu. Yesus kaya, yes. Ayub kaya, yes. Tapi Yesus memberikan kekayaannya. Dan semuanya keduanya Ayub dan Yesus kehilangan semuanya. Dia menjadi kaya seperti Allah, dia turun ke dunia menjadi serupa seperti hamba, dan dia lahir di kandang binatang, dan dia tidak punya rumah, serigala punya sarang, burung punya sarang, tapi dia nggak punya tempat untuk kepalanya. Artinya Yesus dari kaya raya, dia menjadi miskin supaya kita yang percaya menjadi kaya. Amin. Ya. Dan berdua Yesus dan Ayub sama-sama diuji, dicobai oleh iblis. Jadi kita belajar, siapa yang mencobai Ayub? Iblis. Ya, cobai iblis. Yesus siapa yang menguji? Yang mencobai iblis juga. Jadi sama, ya. Terus berduanya juga sama-sama dituduh, difitnah, dihakimi dengan cara salah. Ayub dihakimi oleh 3 orang sahabatnya, ya kan? Sofar, Bidal, dan siapa lagi? Elifas. Dan juga Yesus dituduh oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi, dituduh banyak orang, difitnah sama juga, dan mereka berdua sama-sama menderita, ya, menderita karena dia melakukan kesalahan, menderita dalam kebenaran. Ayub dalam kebenaran, Yesus juga menderita kebenaran.
Ya, dan semuanya remain faithful to God. Yesus dan Ayub semuanya percaya dan dia tetap setia di dalam penderitaan. Ya, dan semuanya akan diberkati secara melimpah. Yesus diberkati dengan jiwa-jiwa melalui salibnya. Ayub diberkati melimpah-limpah. Jadi there is a gospel in the book of Job. Ada Injil di dalam kisah Ayub. Ya, itu gambaran Yesus, karakter Yesus. Saudara mau diberkati berlimpah-limpah? Mau? Angkat tangan dulu. Yang nggak mau diberkati, angkat tangan. Bapak ada yang nggak angkat tangan? Berlimpah-limpah. Siap untuk tahan di dalam penderitaan. Tetap beribadah, tetap melayani. Kita digocoh oleh teman sendiri, diserang oleh orang lain, kita tetap percaya, ya kan? Ini ya. Jadi inilah semua, ya kan? Ini masalahnya, ternaknya habis semua, kematian 10 anak, ya. Membunuh hambanya, ini asetnya habis, kebakar, asetnya habis, ya. Apalagi ini juga, ini adalah tubuhnya, asetnya habis, tubuhnya juga dijamah oleh setan dan dia semua ada penyakit. Dan ini adalah rohnya digocoh oleh, dia bikin stres oleh teman-teman sendiri. Digocoh secara mentalnya oleh 3 temannya, ya, oleh istrinya juga. Maka cari istri atau suami yang cinta Tuhan. Kalau kita susah, doa bareng-bareng, bukan saling menyalahkan. Amin. Kalau kita nggak cinta Tuhan, saling menyalahkan, akhirnya cerai kan? Nggak boleh. Malah ditinggal pergi sama suaminya atau sama istrinya. Jadi kita benar-benar cari pasangan yang mendukung kita dalam keluarga, dalam ibadah. Ya, ini penderitaan semua sama Yesus. Klik lagi terakhir, yuk, lagi mana? Ya, ini yang terakhir, tahan dulu musik, saya tahan dulu ya. Ayub 23, 10-12. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan Yesus tahu jalan hidup kita, ya kan? Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub telah terbukti diuji timbul seperti emas. Apakah kita akan timbul seperti emas atau kita kebakar? Jadi iman kita harus seperti emas, ya. Beribadah sungguh-sungguh. Kakiku tetap mengikuti jejak-jejaknya. Loh, keren kan? Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Di dalam penderitaan, dia tetap tekun, setia, dan dia tetap mengikuti jejaknya, menjalankan firman Tuhan. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Keren saudara. Firmannya. Ya, jadi kita punya belajar firman, simpan dalam hati. Kalau kita ada masalah, maka firman itu timbul. Ya, percaya, timbul. Ya, maka kita baca firman Tuhan. Inilah yang menguatkan kita. Maka kalau kita diserang orang atau ada masalah, tidak keluar sendiri untuk kita, tapi firman yang keluar. Maka kita akan timbul seperti emas munis.